Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita mau membahas materi baru, yaitu matriks. Dan materi ini akan kita bagi menjadi beberapa video. Dan video kali ini kita hanya akan membahas mengenai definisi matriks, kemudian kesamaan matriks, transpose matriks, dan penjumlahan ataupun pengurangan matriks. Semoga bisa membantu kalian ya Sobat, selamat menonton. Nah, kita mulai dari definisi matriks. Matriks adalah penulisan bilangan dalam bentuk baris ataupun kolom. Dan biasanya nanti dia dibuat dalam tanda kurung. Bisa saja dia nanti kurung biasa atau kurung siku. Lambang dari matriks itu nanti dibuat dia dalam huruf besar atau huruf kapital. Misalkan kita ambil satu contoh, inilah bentuk dari matriks. Andaikan dia adalah sebuah matriks A, dibuat dia dalam tanda kurung. Misalkan ini dia A, B, C, D, misalnya ya. Oke, dan dalam matriks ini ada dia yang namanya ordo, yaitu ini bisa saja kita namakan dia dengan dimensi. Ordo ini artinya dia baris dan kolom, itu menyatakan baris dan kolomnya, di mana M itu adalah barisnya, kemudian N-nya sebagai kolomnya. Yang mana dia di sini sebagai barisnya? Ya, inilah dia sebagai baris. Sedangkan yang ini adalah sebagai kolomnya. Jadi khusus untuk yang ini ada dia dua baris dan dua kolom. Berarti ini nanti bisa saja kita buat jadi di matriks 2x2. Kemudian inilah nanti yang kita sebut dia sebagai elemen matriks atau unsur dari matriks itu sendiri. Misalkan kita ambil satu contoh, sebuah matriks A berordo 3x2 misalnya. Artinya di sini apa? Dia barisnya ada 3 dan kolomnya 2. Berarti misalnya ini 2, 1, 3, minus 1, 0, 4 misalnya. Ini ada 3 baris dan 2 kolom. Itu ya ordonya. Kemudian apabila tadi ditanya elemen pada baris pertama kolom kedua misalnya. Berarti baris pertama kolom kedua berarti dia 1. Elemen pada baris ketiga kolom pertama berarti dia 0. Nah, elemen-elemen itulah yang kita sebut dia sebagai unsur-unsur pada matriks. Biasanya matriks itu juga dibuat dia sebagai penulisan lain dari bentuk-bentuk dari persamaan linier, baik dia 2 variabel, 3 variabel dan seterusnya. Jadi kita ambil contohnya nih, dalam sebuah persamaan linear 2 variabel, 5x tambah y sama dengan 4 dan 2x kurang 3y sama dengan 5. Bentuk matriksnya adalah, kita buat dulu ini 5x ditambah y sama dengan 4, kemudian 2x kurang 3y sama dengan 5. Ini dia. Kita ubah dia ke bentuk matriksnya. Ini nanti tinggal kita buat penulisannya. Koefisien-koefisiennya 5, 2, di sini koefisien y-nya 1, yang ini minus 3, kemudian ini nanti xy, dan disinilah dia konstantanya. Inilah penulisan bentuk matriksnya. Dan apabila misalkan kita ambil satu contoh yang lain, tentukan bentuk matriks dari x ditambah 2y sama dengan minus 1, minus x kurang y sama dengan 0 misalnya. Maka bentuk matriksnya adalah tinggal kita ambil koefisien-koefisiennya. X-nya di sini 1 minus 1, kemudian yang ini 2 minus 1, dan x y sama dia dengan minus 1, 0. Seperti itulah penulisan matriksnya. Sekarang kita masuk ke kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dia dengan matriks B apabila syaratnya adalah dia berordo sama, kemudian unsur-unsur yang seletak bernilai sama. Nah, inilah dia syarat dua buah matriks, nanti kita sebut dia matriks yang sama ya. Jadi coba kita lihat contoh soalnya. Jika nilai X dan Y memenuhi kesamaan matriks 1, 3 kurang 2X, Y kurang 2, 3 sama dengan 1153, maka nilai X
kali Y adalah. Ingat di sini, ini dia matriks 2 kali 2. Dari mana kita tahu? Yang ini ada 2 baris dan 2 kolom. Yang ini juga 2 baris, 2 kolom. Berarti ordonya sudah sama. Tinggal kita lihat unsur-unsur yang seletaknya harus sama. Yang ini juga sudah sama. Berarti bisa kita buat yang pertama, 3 kurang 2X itu sama dia dengan 1. Ini ya. Maka dari sini bisa kita cari X-nya, yaitu minus 2X sama dengan 1 kurang 3. Maka X-nya 1 kurang 3 adalah minus 2 dibagi minus 2, 1. Kemudian satu lagi, Y kurang 2 seletak dia dengan 5. Berarti kita samakan. Y kurang 2 sama dengan 5, Y-nya adalah 7. Nah, sudah dapat dia X dan Y-nya, tinggal kita cari. Maka X, Y sama dia dengan 1 dikali 7 atau hasilnya sama dengan 7, yaitu option D. Sekarang coba kita lihat ke transpose matriks. Ini nanti dilambangkan dia dengan A transpose. Ini kayak pangkat T dibuat, atau T-nya bisa juga huruf besar. Ya, nanti untuk transpose matriks dia mengubah atau menukar baris menjadi kolom. Apabila kita buat satu contohnya, misalkan nih sebuah matriks A, B, C, D, maka A transpose-nya atau transpose dari matriks A-nya sama dia dengan tukar barisnya menjadi kolom. Apabila tadi baris pertamanya AB, berarti menjadi kolom pertama. Yang ini jadi kolom kedua. Seperti itu kira-kira. Jadi coba kita lihat contoh yang ini. Tentukan transpose dari matriks A. Kita buat dulu ya. A2, 1, kemudian 8 minus 1, 6, 5. Untuk mencari transposnya, kita ubah barisnya menjadi kolom. Kalau ini tadi dia dalam ordo 3 baris 2 kolom, berarti 3 kali 2, maka transposnya menjadi 2 kali 3. Ingat nanti di sini, apabila matriksnya berordo M kali N, maka A transposnya berordo N kali M. Nah ini ya, jadi ditukar. Kita lihat tukar baris menjadi kolom. Atau ini bisa kita buat jadi 2, 1, kemudian 8 minus 1, dan 6, 5. Nah, bisa kita lihat barisnya menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Itu sama saja ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, sebuah matriks B katanya dia 7, 4, 6. Nah, kalau saya tanyalah dulu, ordonya berapa? Berarti dia berapa baris? 1, 2, 3. Berarti dia 3 baris. Berapa kolom? Hanya 1. Nah, berarti dia berordo 3 kali 1. Maka nanti transposnya pastinya berordo 1 kali 3. Tinggal kita rubah ini menjadi baris. Jadi sama dia dengan 7, 4, 6. Saya rasa bisa ya di sini. Dan hanya sekedar mengingatkan, apabila nanti dia dibuat seperti ini kita sebut dia sebagai matriks kolom. Apabila dia hanya 1 kolom, kemudian apabila hanya dibuat dia dalam 1 baris, kita sebut dia sebagai matriks baris. Sekarang kita ke pengurangan dan penjumlahan matriks. Suatu matriks bisa kita jumlahkan ataupun kita kurangkan apabila syaratnya ordonya sama. Ya, itu syarat mutlak dia di sini. Jadi tinggal setelah ordonya sudah sama kita lihat, maka kita tinggal menjumlahkan ataupun mengurangkan nanti unsur-unsur yang seletak. Nah, apabila kita ambil misalnya sebuah matriks A, B, C, D, dan matriks B misalnya kita buat P, Q, R, S, maka A ditambah B itu nanti sama saja dia dengan, tinggal kita jumlahkan ini yang seletak. A ditambah P, kemudian B ditambah Q, C tambah R, D tambah S. Apabila dikurangkan bagaimana Bang? Nah, tinggal kurangkan saja, tidak ada bedanya. Nah, gitu ya.
Kemudian coba kita lihat contoh soalnya. Diketahui matriks A katanya di sini sama dia dengan matriks 2 minus 1 3 0, berarti dia berordo 2 kali 2 ya. Dan matriks B-nya sama dia dengan minus 3 1 2 minus 3, ordo 2 kali 2 juga. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapa dia A tambah B. Nah, coba kita lihat A tambah B itu nanti sama saja dia dengan matriks 2 minus 1 3 0 ditambahkan minus 3 1 2 minus 3. Lihat di sini yang seletak dengan 2 yang mana? Minus 3. Yang seletak dengan minus 1 ya 1, demikian 3 dengan 2, 0 dengan minus 3. Jadi tinggal kita jumlahkan ataupun kita kurangkan yang seletaknya. Jadi 2 kurang 3, minus 1 tambah 1, 3 tambah 2, 0 tambah minus 3 jadi kurang 3. Atau sama saja dia dengan 2 kurang 3 minus 1, minus 1 tambah 1, 0, 3 tambah 2, 5, 0 kurang 3, minus 3. Inilah dia penjumlahan dari matriks A dan B-nya. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Nilai A tambah B yang memenuhi persamaan matriks 6 tambah A minus 2 minus 1 2A tambah B kurang. Nah, ini sudah gabungan dari penjumlahan matriks kemudian kesamaan matriks. Kita jumlahkanlah dulu ya, atau kita kurangkan dulu ini. Kurangkan yang seletak, berarti bisa kita buat 6 tambah A kurang 4. Kemudian yang ini minus 2 kurang minus 10. Dan di sini minus 1 kurang 10. Dan satu lagi 2A tambah B kurang 12. Itu katanya sama dia dengan 8 kurang A, 8 minus 11, 2. Nah, 6 kurang 4, 2 tambah A. Yang ini jadi minus 2 tambah 10 jadi 8 ya. Yang ini minus 11. Kemudian 2A tambah B kurang 12. Tetap aja kita buat sama dia dengan 8 kurang A, 8 minus 11, dan 2. Nah, kita lihat ya, unsur yang seletak sudah ada yang sama. Berarti langsung kita ke kesamaan matriksnya, bahwa 2 tambah A sama dengan 8 kurang A. Dan satu lagi nanti adalah 2A ditambah B kurang 12 itu sama dengan yang mana? Ini nih, sama dengan 2. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama. A tambah A, 2A, 8 kurang 2, 6, berarti A sama dengan 3. Sedangkan dari sini 2A tinggal kita substitusikan A dari sini. 2 kali 3 tambah B kurang 12 sama dengan 2. Yang ini jadi 6 kurang 12 berarti jadi minus 6 maaf, sama dengan 2. Maka dari sini B sama dengan 8. Maka bisa kita simpulkan bahwa A tambah B itu adalah 3 tambah 8 sama dia dengan 11. Maka option yang benar adalah yang A. Kemudian diketahui matriks A dan B, kemudian ada matriks C, dan di sini dia dibuat bahwa B kurang A sama dengan C transpose. Itu ya, atau transpose dari matriks C. Sebelumnya kita cari dulu transpose dari C-nya. C tadi adalah 7231, maka C transpose sama dia dengan tukarkan posisi baris menjadi kolom. Maka di sini jadi 7321. Tinggal kita masukkan ke Mario. B-nya A ditambah B 2 3 B. Kita kurangi dengan matriks A-nya tadi adalah 2 minus 1 1 4 sama dia dengan C transpose-nya 7321. Oke, tinggal kita kurangkan dulu yang di kiri ini, kurangkan yang seletaknya. Maka kita peroleh A tambah B kurang 2, 2 kurang minus 1. Kita buat sajalah dulu ya, biar nanti lebih paham. Kemudian 3 kurang 1, kemudian B kurang 4. Itu yang sama dia dengan 7321.
A tambah B kurang 2 tetap saja kita buat. 3 kurang 1, 2. 2 kurang minus 1 berarti jadi 3. Ini B kurang 4 sama dia dengan 7, 3, 2, 1. Nah, dari sini kan bisa kita lihat yang seletak ini sudah sama 3, yang ini juga sudah, berarti tinggal A tambah B kurang 2 sama dengan 7, maka A tambah B sama dengan 9. Dan yang kedua, B kurang 4 sama dengan 1, maka B-nya 5. B-nya 5, substitusikan kemarin untuk mencari A-nya, maka A tambah 5 sama dengan 9, A sama dia dengan 4. Nah, sekarang tinggal kita cari B akar A sama dia dengan B-nya tadi adalah 5, akar 4 adalah akar 42 kali 5, 10. Sehingga option yang benar adalah yang B. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu video ini. Semoga bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Dan kembali saya ingatkan untuk selalu like video ini, dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang mungkin bermanfaat buat kalian. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Semangat!